Sekarang banyak juga yang menganggap bahwa jabatan-jabatan BOD atau BOC, Board of Mhm, Director atau mhm, Board of Commissaries ini mhm. banyak hal-hal yang sifatnya politis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, welcome back exactly with me Dr. Tina Melia, SH MHCLA. And today's really special day ya, karena saya sudah kedatangan salah satu alumni di PDH, Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang tentunya tidak asing mungkin ya. Tentunya untuk kita semua langsung saja saya sapa Bapak Dr. TB Boy Arifin SHMH. Selamat siang Pak Selamat Boy. siang Mbak Tina, selalu Dokter Tina, Dokter Tina gitu. Enggak Saya tuh lah. sama Dokter Tina ini bukan apa, dia tuh junior saya jauh di Pancasila ya. Kayaknya deket deh Pak. Oh, jadi deket ya, tapi ya bagaimanapun kita sehati ya. Waktu di Satu kelas juga biru bir Pancasila satu ya. biru dan kita juga pernah sehati ya. Jadi ya, tuh, sama-sama dari alumni yang sama gitu, Pancasilanya maupun dari Borobudur ya. Oke Mbak Oke. Tina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kesibukan saat ini masih aktif di Bukit Asam ya Pak ya? Ya, saya tinggal menghitung bulan ya. Oh, Ya, menghitung menghitung bulan bulan. lagi, bulan depan pertengahan tahun depan sudah purna bakti. Dan Oh, jadi saya lebih banyak sekarang kegiatan setahun ini untuk menulis buku. menulis buku ya Pak? Buku-buku mengenai satu yang bidang yang saya kuasai, yaitu mengenai ke BUMN-an. Ya Hmm, minimal dengan buku-buku saya itu bisa menyumbang ya. oke. Bisa menyumbang kira-kira BUMN itu mau dibawa kemana sih. Sebetulnya kan BUMN udah bagus ya. Mm-mm. Tapi kenapa saya lebih banyak menulis good corporate government, artinya bukan apa-apa. Kalau kita tata kelola dengan baik, Mhm. itu kejadian-kejadian bangsanya korupsi, salah pengurusan dan sebagainya itu nggak terjadi. Jadi korupsi, mismanagement gitu Mismanagement ya, itu nggak sebetulnya terjadi. bisa di-reduce dengan Betul, adanya edukasi yang baik tentang betul, good betul. corporate governance, Itu yang paling gitu ya penting. Pak ya. Itu saya GCG ya, good corporate government itu bukan hanya untuk BUMN aja. Sebetulnya untuk Semua semua. lini kehidupan itu bisa. Mau itu di aparat sipil negara, di ketentaraan. Kalau di tentara itu udah lebih firm ya. Mhm. Karena dia pun setiap melangkah pun sudah harus ada aturan. Nah, kalau ini kan harus disamakan. Kalau sebetulnya gini, prinsipnya kalau kita bicara good corporate government itu kan berbicara aturan ya, Oke. tata kelola ya. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya, seandainya di perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah punya nama, seperti perusahaan-perusahaan besar BUMN, seandainya tidak ada direksinya setahun, bangkrut nggak Mbak Tina? Ya ya Tidak ya. akan bangkrut, Tidak akan karena bangkrut. sistemnya sudah ada. Itu loh Mbak Tina. Jadi Mhm. saya lebih akan mencoba untuk membuat kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk pembenahan sehingga hasilnya jauh lebih bagus. Berarti kalau bisa saya sampaikan bahwa good Mhm, corporate governance ini mhm. kenapa Bapak menulis ini sebenarnya ini adalah salah satu langkah preventif gitu ya Pak. Betul, Artinya betul, sebetulnya kalau semua pihak baik itu di BUMN khususnya gitu betul, sudah mengetahui alur GCG yang baik sebetulnya betul, bisa mereduce hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Baik betul. itu mismanagement, baik itu tadi ada korupsi, bahkan ketika BOD atau Board of Director pun tidak ada ini Mhm. masih bisa berjalan gitu ya, Bisa Pak, ya? berjalan, itu Mhm. yang harus saya utamakan, karena bukan apa-apa ya, pemikiran gini, itu berawal dari satu, pemilihan pengurus. Oke. Oh, Ya, menarik, Pak. Mungkin pemilihan saya langsung pengurus. bidik pada pertanyaan nih, Pak. Oke, oke. Kan kita tahu bahwa Hmm, Menteri mhm, BUMN kita gitu ya, mhm, Pak, kan mhm, pada masa Erick Thohir ini banyak mhm, sekali pembenahan. Salah mhm, satunya dengan streamlining. Jadi betul, anak-anak perusahaan mhm, yang tidak sesuai dengan mhm, core bisnis induknya ini betul, ditutup. Pertanyaan betul, saya, apa tanggapan Bapak? Kemudian, yang kedua nih, Pak, mhm, berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan. mhm, Nah, kaitannya dengan
jabatan BOD yang Hmm. tadi Bapak sampaikan jika kosong, dan bahkan sekarang Hmm. banyak juga yang menganggap bahwa jabatan-jabatan BOD atau BOC, Board of Hmm. Director atau Hmm. Board of Commissaries ini Hmm. banyak hal-hal yang sifatnya politis, karena Betul. kadang-kadang mungkin ada yang bukan spesialisnya Hmm. hadir lalu menduduki Hmm. jabatan-jabatan strategis itu. Dua Betul. pertanyaan tadi Pak, bagaimana Iya, tanggapan Bapak? begini. Jadi intinya kalau kita ingin membidik ya satu usaha yang bagus, satu tanggalkan semua urusan kepentingan-kepentingan. Oke. Ya, sebetulnya. Kalau saya boleh mengatakan, kalau ingin mencari bibit yang bagus, lebih baik apa yang harus dilakukan? Pertama, kita pilih aja orang, kita lelang jabatan Oke. untuk memimpin suatu BUMN, misalnya batubara, Mhm. PTBA, PT Timah, Pertamina dan sebagainya. Siapa yang mampu? Mhm. Ajukan kepada kementerian, fit and proper di situ. Nah, udah gitu kasih target yang jelas. Misalkan gini, dalam fit and proper kan semua program-programnya sudah dibicarakan kan, sudah ini kan. Nah, nanti kita kasih lihat kira-kira apa sih program kerjanya apa. Mhm. Terus yang kedua kita lihat berapa lama kamu bisa mengerjakan ini. Mhm. Misalnya gini, ini perusahaan sudah bagus, sudah untung gitu ya. Nah, kira-kira sekarang ini untuk meningkatkan keuntungan tuh bagaimana caranya? Oke. Nah, itu juga harus diupayakan secara lebih baik. Jadi mekanisme untuk menduduki jabatan-jabatan strategis ini juga sebetulnya harus diformulasikan gitu ya Pak ya. Diformulasikan dengan Jangan bagus. jadi seolah-olah nanti ada dalam tanda kutip jabatan politis gitu ya Pak Betul, ya. ya. Artinya gini ya, memang kalau jabatan politis, ya saya nggak bisa mengingkari bahwa untuk jabatan-jabatan itu memang ada. Ya memang ada. Tapi ya sebaiknya dengan tanda kutip pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat, kan istilahnya kalau di film best of the best ya. Oke. Bisa nggak kita cari yang terbaik? Oke. Ya kan? Kalau misalnya ambil contoh karena dia adalah seorang anak penguasa atau seorang mantan pejabat ya kan, begitu dia dilengsarkan, wah ini gimana ya, kok nggak enak ya, sudah kita taruh di situ. Jadi nanti Gitu. GCG juga harusnya membahas mengenai mekanisme itu lebih detail gitu ya Pak ya? Betul, jadi paling Oke. tidak gini, kita harus tahu batasannya. Problemnya apa? Setiap BUMN kan punya problem masing-masing, Betul. punya tujuan masing-masing, punya visinya masing-masing. Bisa menyatu nggak? Intinya ke situ, bisa menyatu nggak? Terus kira-kira programnya apa yang harus diselesaikan di sana? Oke. Ya kan? Kita contoh misalnya nih, PT Garuda. Dulu tuh perusahaan dulu kan sangat terkenal. Iya, Wah iya. itu orang hebat tuh. Sekarang tiba-tiba kok kita dengar menyedihkan, kenapa? Artinya apa? Oh rupanya di sana jadikan lahan. Ada tata kelola yang miss Lahan gitu untuk bisa ya. ngambil di situ. Oke. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan kalau kita boleh berkata jujur, kalau misalnya pemerintah selaku pemegang saham, oke, sekarang ini untuk jabatan-jabatan seluruh direksi BUMN atau komisaris BUMN, kita nggak usah pakai ini siapa, ini siapa, ini siapa. Kita pukul rata siapa yang berminat ajukan lamaran. Oke. Udah gitu mereka fit and proper, penjabaran kira-kira apa, misalnya itu di YouTube. Pokoknya harus detail. Jadi fit and propernya juga harus sesuai dengan skillnya Ada ya. skillnya. Kalau memang untuk direktur keuangan ya harus memang yang mengerti menguasai keuangan. keuangan. Dan yang kedua bukan hanya skillnya aja, tetapi dia punya hubungan relationship dengan dunia perbankan lainnya. Bisa ada kaitan dengan loan dan sebagainya, dia harus siap. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya dia pinter, ya orang pinter kan banyak, tapi dia nggak punya koneksi dengan siapa-siapa. Istilahnya kan sama juga bohong. Ya, jadi dia bisa memberikan maximize input gitu Jadi ya. paling tidak gini, pinter aja tidak cukup. Nah. Oke. Bahkan ada banyak orang yang sebetulnya standar kepintarannya biasa-biasa aja, tapi hubungannya sangat luas. Oke. Sehingga apa benda misalnya dia butuh, Bu, kasarnya gini, saya butuh loan dari luar negeri, tinggal hubungin temennya masuk. Tinggal ini masuk ya kan. Oh saya butuh pemasaran yang bagus, hubungin orang jalan. Artinya kan semua problem bisa dilaksanakan. Oke, nice. Bahkan kalau yang terlalu pintar, yang terlalu akademisi, biasanya berkutit di angka, sehingga ya kaku tidak bisa di situ. mengeksekusi Nggak ya bisa Pak. mengeksekusi. Oke, mungkin sebelum beranjak ke pertanyaan di penghujung, apa harapan
untuk BUMN ke depan nih sebagai Bapak, sebagai seseorang yang hampir menghabiskan seluruh waktu Bapak di BUMN gitu ya, mengabdi untuk negeri gitu ya Pak. Mungkin ada harapan-harapan khusus gitu Pak untuk kemajuan BUMN kita? Kalau saya berpikir begini, mengelola BUMN tuh jangan nggak usah ngejelimet deh, Mhm, nggak usah pakai ini, itu, ini. Semua tanggalkan semua kepentingan-kepentingan. Pokoknya fokusnya pemegang saham, bagaimana caranya semua BUMN harus untung. Nah, oke. tadi ada pertanyaan Mbak Tina yang belum saya jawab, Mhm, yang mengenai anak-anak perusahaan BUMN. mhm, Ya kalau kita lihat sekarang kan banyak waktu oknum-oknum direksi tersendiri membuat anak-anak perusahaan. mhm. Saya pernah Sehingga sampai ada paper company gitu paper ya? company, sehingga sampai ke cucu dan cicit. Iya. Nah, saya pernah diskusi sama salah satu BOD yang sudah punah bakti. Saya bilang, ini kita banyak perusahaan gara-gara kamu. Kamu bikin anak perusahaan untuk apa? Hmm. Dia bingung ngejawabnya. Inilah, ini untuk keperluan ini. Kalau dengan anak perusahaan kita lebih murah. Loh, kamu lebih murah? Saya bilang, kan bisa aja kita proses tender, Yeah. cari yang terbaik, cari yang termurah dengan nggak semuanya murah itu pasti buruk. Yeah. Ya kan pasti kita bagus. Nah, kenapa harus membentuk dengan anak perusahaan di situ? Rupanya apa? Saya langsung tembak, ingin menempatkan teman-temannya kan, Yeah. baru dia diem. Jadi KKN itu yang juga harus dipangkas ya. Iya, Jadi dengan adanya betul. streamlining ini bagus untuk memangkas Nah, KKN. paling tidak gini ya Mbak Tina ya, artinya gini, keberadaan anak perusahaan itu bisa dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan harus sesuai dengan core bisnisnya. Core business deh, contoh nih, saya ya anak perusahaan di bidang telekomunikasi, ya, ya Oke. tempat Mbak Tina tahu. Anak-anaknya kan harusnya kan malah bagus, dia menghidupi, menyatunin istilahnya ibunya. Kalau saya lihat sekarang anak-anak perusahaan boleh dikata tanda kutip ya, mohon maaf, netek kepada ibunya. Mhm. Itu yang apa ya, yang menurut saya tuh kok begini. Jadi tiap bulan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kan ada istilahnya RMM ya, Ya. Regional Meeting Management. Yang ada direksinya, wah marah-marahin anak perusahaan. Nah anak perusahaan bilang beralasan gini, loh kok saya dimarah-marahin, soalnya gimana, saya nggak bisa dilepas. Saya dilepas tapi saya pasti ditarik. Oke, jadi memang Itu streamlining ini menurut streamlining. Bapak udah cocok ya untuk memangkas KKN, Betul. juga untuk mengurangi ketergantungan anak perusahaan terhadap Betul, induk betul. perusahaan gitu Betul ya. Mbak. Saya rasa itu Oke. yang harus ditekankan dari misalnya. Makanya nanti tahapan buku yang nanti saya akan kasih bukunya ya kan masih di penerbit ya tahap pertama. Terus yang kedua nanti saya akan kasih bukunya ke ini. Nah mengenai tadi anak-anak perusahaan itu sebaiknya kalau sebisa mungkin kalau misalnya dia harus bisa diadakan kompetisi yang baik dengan swasta apa enggak? Oke. Dan berarti terakhir nih Pak, Ya. harapan untuk BUMN ke depan. Saya mengharapkan gini, inti permasalahan satu, di pemilihan Oke, BOD, BOC-nya itu. Tanggalkan semua kepentingan unsur politik dan sebagainya. Itu aja dulu. Kalau udah yang itu satu. Yang kedua, lebih baik bagi yang berminat untuk mengelola suatu perusahaan, silahkan. Itu jauh lebih baik loh Mbak. oke. Jadi dibuka ya. Dibuka kerannya itu sehingga gini, kasih target waktu. Misalnya untuk mengelola perusahaan di bidang energi. Ini ada masalah nih, kalau nggak di bidang ini ya, yang lagi heboh sekarang crude palm oil ya, di bidang ini. Kira-kira apa nih yang kamu masalah kamu? Berapa lama mau dibutuhkan supaya masalah ini? Oke. Orang kan berpikir. Dia mencari formulasi yang cukup, yang bagus sehingga dia bisa masuk ke sana. Begitu dia masuk, bisa jalan. Saya rasa itu Mbak. Itu Kalau ya. sebetulnya saya bilang gini, kalau mengelola ini kan sekarang kita sudah terbuat oleh sistem, apalagi kita udah ada ISO ya. Kalau ISO ini kan semuanya udah ada tata kelola, tata cara kerja, itu kan semua sudah TCK. Sudah tersistemasi Sudah ya. sistemnya, makanya saya bilang seandainya tidak ada manajemen selama 1 tahun BUMN itu, bangkrut nggak? Tidak Mbak. Oke. Sistem tetap berjalan, istilahnya kalau kita naik pesawat, Mbak pernah dengar autopilot kan? Yes. Pilot itu bekerja pada saat mau take off dan pada saat mau landing. Mhm. Dia di udara, dia udah pasang autopilotnya, dia bisa tidur. Oke. Dia udah tahu kan koordinatnya berapa, misalnya kita mau pergi ke Singapura.
koordinat sekian-sekian dipetet-petet pakai komputer, jalan, tek. Udah, pada saat dia sudah ketinggian tertentu, dinyatakan oleh tower udah oke, ya sudah dia jalan. Dia bisa tidur kan. Oke. Begitu dia mau landing, wah mau landing nih, baru dia siap-siap lagi, pasang lagi semuanya. Nah itu juga BUMN itu juga, sebetulnya kalau itu sudah dibenahi, itu udah bisa. Apalagi kalau dia sudah menerapkan sistem ISO ya, semua sudah diatur Mbak. Pengeluaran duit sepeser pun, sekecil pun juga diatur. Semua Ada ada. tata cara kerja, TCK, TCL semua ada. Dan itu memudahkan ya dengan ISO ya. Apabila pada saat sedang mau diaudit. Oke. Di audit kan udah ada tuh. Kalau misalnya Mbak pernah mendengar kita lagi di audit gitu ya. Coba lihat ini gimana caranya? Oh, kok nggak sesuai? Kok nggak sesuai? Wah ini jadi temuan ya. Nah Oke. itulah. Berarti itu sebagai GCG tidak hanya preventif, tapi juga nanti menyiapkan represif yang juga sudah baik gitu ya. Betul, itu ya Oke, Mbak. mungkin terakhir Pak, Ya silakan. 3 kalimat yang menggambarkan mengapa Bapak kuliah di program Dokter Hukum Borobudur, singkat saja Pak. Saya ingin jadi seorang profesional, ya kan. Mungkin ini di akhir masa kerja saya selama 30 tahun di BUMN dan saya ingin mengakhiri dengan cara jadi pendidik aja lah. Oke, dan kenapa memilih Borobudur Pak? Wah, pemilih Borobudur saya lihat sepak terjang udah tinggi ya. Karena Oke. saya lihat juga teman-teman di Borobudur juga banyak yang sukses. Saya lihat contohnya Mbak Tina. Muda, cantik, wah sukses. Nah, Terima itu kasih, Pak. salah satu the famous saya gitu. Bisa aja Bapak. Gitu lah ya. Mudah-mudahan lah. Jadi mudah-mudahan pokoknya Borobudur bisa menghasilkan bukan hanya sekedar lulus, tapi harus bisa berkontribusi. Banyak teman-teman yang penting lulus udah selesai. Iya. Just enough. Kalau saya bagaimana lulus tapi bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Minimal satu, bisa menulis buku aja. Artinya apa? Pengalaman pribadi selama hidup ya di mana Bisa dia mengabdi dituangkan bisa dituangkan dan ini bisa dibaca. Oke, Gitu, siap. Mbak. Jadi kenapa Borobudur? Karena memang sepak terjangnya Sepak sudah terjangnya sudah tinggi dan bagus. lulusannya juga terbukti banyak yang menduduki posisi-posisi strategis gitu ya Itu Pak yang ya. paling utama. Oke, terima kasih Pak Boy. Saya Terima tunggu kasih. nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam launching buku corporate Boleh, good corporate governance gitu ya Pak nanti ya. saya akan saya undang ya nanti ya Mbak Tina, buat teman-teman di sini. Ini memang lagi Masih dicetak. proses ya Pak. Sudah ada sebagian keluar, tapi kan banyak sekarang apalagi lagi ini saya bilang saya minta 100 buku lagi ya Pak lagi di sini udah. Oke. Oke Mbak, Terima kasih banyak makasih Pak Mbak Boy. Tina, makasih. Baik sahabat hukum semua, sangat menarik tadi mengenai good corporate governance, bahwa tadi Pak Boy menyampaikan bahwa kalau good corporate governance atau GCG ini sudah diterapkan gitu ya, dalam baik untuk BUMN atau maupun untuk perusahaan dan untuk tata kelola apapun yang ada yang terkait dengan manajemen tata kelola perusahaan itu dikelola dengan baik, maka sebetulnya secara preventif dan secara represif itu mampu membuat satu perusahaan itu lebih sehat dalam arti sehat manajemennya. Nah, selain itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menebar manfaat dan tentunya sampai jumpa di program BCA di minggu-minggu selanjutnya dan sampai ketemu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.